Akhirnya para tokoh-tokoh dari kaum muslimin yang ada di Madinah, mereka langsung bergegas menuju jalan-jalan di luar kota Madinah yang menjadi jalur Rasul pulang nanti kelak, untuk segera langsung menyambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentahniah Rasul, yakni congrats, untuk menyelamatkan, memberikan selamat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita telah menceritakan tentang bagaimana penduduk Mekah menerima kabar hancurnya dan berantakannya pasukan mereka, ya, yang memalukan dan mengiris hati mereka. Oke? Namun para kaum Quraisy ini masih mempertahankan gengsinya, sehingga mereka membuat peraturan dilarang mereka melakukan yakni tangisan yang biasa mereka lakukan buat orang-orang mati. Tangisan dan raungan yang biasa mereka lakukan buat orang-orang mati di antara mereka. Kaum Quraisy melarang hal tersebut supaya tidak menjadi bahan olokan bangsa Arab dan terutama musuh para kaum muslimin, ya. Hakadha talaqat Makkah amba al-hazimah as-sahiqah fi maidan Badr. Demikianlah penduduk Makkah menerima kabar kekalahan telak mereka di perang Badar. Wa qad athar dzalika fihim atharan sayyi'an jiddan. Sungguh betapa kekalahan tersebut memberikan efek yang sangat buruk pada mereka. Hatta mana'u an-niyahah ala al-qatla. Sehingga mereka melarang untuk niyahah. Oke? Okay? Niyahah ini menangisi, ini kebiasaan kaum jahiliyah, kaum musyrikin, menangisi, meraung, berangkat dari kesedihan dan musibah yang menimpa mereka. Kadang memukul-mukul, bahkan syakul juyub, robek-robek baju. Ya, makanya dilarang di kita hal tersebut, haram, ya. Nah, kaum Mekah pun melarang hal tersebut, li'alla yushmit bihim al-muslimun. Tujuannya supaya enggak diledekin sama kaum muslimin. Saking gengsinya, lihat. Nah, padahal kekalahan yang sangat telak. Minat taraf, ada cerita lucu nih. Al-Aswad ibn al-Muttalib usiba thalathah min abna'ih yawma Badar. Aswad ibn al-Muttalib ini anaknya terbunuh 3 orang. Waktu perang Badar, 3 orang anaknya terbunuh. Nyesek banget Aswad ibn al-Muttalib ini. Wa kana yuhib ayyabki alaihim. Dia udah ngebet pengen berteriak menangisi anak-anaknya ini. Oke? Wa kana dhariral basar, tapi dia buta. Dia ini buta. Fasami'a lailan sautanaiha, cuman dia nggak bisa menangisi kan, karena ada peraturan jangan menangisi dan jangan meneriakan kematian keluarga atau saudaranya, oke? Dan dia buta. Satu malam dia mendengar ada seorang wanita menjerit menangis, oke? Fab'atha gulamah, akhirnya dia menyuruh bujangnya, pembantunya, unzur hal ahallan nahab, coba lihat, emang udah diperbolehkankah niyahah ini, berteriak ini udah boleh belum? Gitu. Kok tuh ada orang teriak tuh begitu, oke? Hal bakat Quraisyun ala qatlaha, apakah orang-orang Quraisy sudah diperbolehkan untuk menangisi korban-korban di antara mereka? La'alli abki ala Abi Hakimah, supaya aku bisa menangisi Abu Hakimah. Abu Hakimah ini anaknya yang terbunuh. Fa inna jawfi qad ihtarak, karena sesungguhnya tenggorokanku udah kebakar, yani mau teriak dia, mau keluarin api. Mau teriak menangisi anaknya. Nggih? Faraja al-ghulam wa qala, kemudian pembantunya ini melihat ada suara apa itu, teriakan tersebut, dan dia kembali dan berkata, innama hiya mura'atun tabki ala ba'irin laha adallathu. Bukan, itu ada seorang wanita nangis aja, ada hewannya hilang. Hewannya hilang, yakni hewan di antara hewan-hewan yang dia pelihara
hilang gitu. Dia menangisi hal tersebut. Falam yatamalak al-aswad nafsahu waqal. Akhirnya al-aswad ini kesel banget. Akhirnya dia mengucapkan sebuah syair yang mengungkapkan kesedihan dan keselnya yang luar biasa. Kok bisa kita diperbolehkan menangisi hewan yang hilang, tapi nggak boleh menangisi dan meneriakkan anak-anak kita yang terbunuh di medan perang. Begitulah kira-kira isi syairnya. Lihat, prestige, pride, dan nilai-nilai demikian yang ada pada mereka kalaupun musyrik. Solidaritas, kompak. Lihat, maksudnya bisa aja dia ngelawan kepala sukunya, so what? Ya nih, gue pengen nangis, gue nangis, ada urusan apa lo? Anak gue nih, gitu. Cuman kok solid dia sama sukunya. Nilai-nilai itu ada pada mereka terlepas dari kesyirikan mereka. Ya. Berbeda dengan Madinah yang tatalaka amba'an nasr. Madinah yang mendapatkan kabar kemenangan para kaum muslimin. Tentu kondisinya 180 derajat berbeda dengan para penduduk Mekah yang mendapatkan berita kekalahan yang memalukan ini. Oke? Lamma tamma al-fathu lil muslimin arsal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiraini ila ahli al-Madinah. Setelah fix udah memenangkan peperangan ini, peperangan Badar ini, Rasul mengutus 2 orang yang membawa kabar gembira ini menuju Madinah. Waliyaj'al lahumul busyra, untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada para penduduk Madinah. Okay? Arsal Abdullah ibn Rawaha basyiran ila ahli al-aliyah. Rasul mengutus 2 orang. Abdullah ibn Rawaha yang diutus untuk memberikan kabar kepada orang-orang yang tinggal di pedataran tinggi, al-aliyah. Al-aliyah maksudnya di sini Sa'id, highland. Karena Madinah ada yang dataran rendah, ada yang dataran tinggi. Wa arsal Zaid bin Harithah, dan untuk penduduk yang lebih di dataran rendah, yakni lebih kepada pusat kota Madinah, dia mengutus Zaid bin Harithah basyiran ila ahli Safilah. Dia mengutus Zaid bin Harithah untuk membawa kabar ini kepada para penduduk yang berada di dataran rendah. Karena Yahud wal munafikun, orang-orang Yahudi dan kaum munafikin, lihat deh, nggak ada satu celah kesempatan pun kecuali pasti mereka lakukan untuk melemahkan kaum muslimin. Orang-orang Yahudi dan kaum munafikin qad arjafu fil Madinah bi isya'at di ayat al-kadzibah. Sebelumnya mereka udah menggoyang kaum muslimin di Madinah dengan menyebarkan hoax, isya'at di ayat kadzibah, yakni apa? Hoax. Oke? Hatta innahum asya'u khabara maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak nanggung, bahkan mereka bikin isu, bikin hoax bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Ya? Untuk menggoyangkan kondisi dan stabilitas kaum muslimin. Lama ra'a ahadul munafikin Zaid bin Harithah raqiban al-Qaswa, dan salah seorang kaum munafikin ini ketika melihat dari jauh Zaid bin Harithah mengendarai Qaswa. Qaswa ini ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah ini anak kesayangannya, anak asuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika nih kaum munafik, salah seorang munafik melihat Zaid bin Harithah datang dari kejauhan dari arah Badar, okay? Dan dia menunggangi ontanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Qaswa, okay? Naqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laqad qutila Muhammad. Tuh kan benar, sungguh Muhammad telah terbunuh. Wa hadhihi naqatuh na'rifuha. Tuh ontaknya dibawa sama orang kan. Kita tahu ontanya Muhammad kan, tuh begitu. Lihat, nggak ada satu celah pun kecuali pasti dipakai buat nyerang kaum muslimin, untuk melemahkan mental kaum muslimin. Wa hadza Zaid la yadri ma yaqul min ar-ra'b. Tuh lihat, Zaidnya aja begitu panik dan begitu patah terlihat. Dia nggak tahu apa yang mau dia katakan dari ketakutan dan kesedihan yang luar biasa kelihatan di mukanya. Kaum munafikin ngomong gitu. Nggih? Waja'a fallan. Lihat betapa Zaid datang begitu lemas, yakni membawa berita, seolah-olah membawa berita kesedihan, padahal kagak. Bihimal muslimun, namun kedua utusan itu setelah mereka sampai kepada penduduk yang dituju, penduduk Madinah ini, para kaum muslimin pun langsung berkumpul mengitari mereka. Wa akhadhu yasma'una minhumal khabar.
mereka mendengar kabar tersebut langsung dari dua utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ta'akkad ladaihim fathul muslimin. Sehingga mereka, para kaum muslimin udah yakin bahwasanya kaum muslimin yang di Badar telah menang perang. Fa'ammat al-bahjah was-surur. Pada saat itu langsunglah gegap gempita kota Madinah. Oke? Diselimuti kebahagiaan. Wahtazzat arja'ul Madinah tahlilan wa takbiran. Gegap gempita kota Madinah dengan tahlil dan takbir. Ya, berangkat dari kebahagiaan mereka, menang mereka ini. Wa taqaddama ru'usul muslimin alladzin kanu bil Madinah ila tariq Badr liyuhanni'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal fathul mubin. Akhirnya para tokoh-tokoh dari kaum muslimin yang ada di Madinah, mereka langsung bergegas menuju jalan-jalan di luar kota Madinah yang menjadi jalur Rasul pulang nanti kelak untuk segera langsung menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mentahniah Rasul, yakni congrats, untuk menyelamatkan, memberikan selamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid cerita, nah Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Haritha. Usamah bin Zaid ini gak ikutan perang Badar sama Utsman bin Affan, disuruh nemenin Utsman bin Affan ngurus Ruqayyah sama Ummu Kalsum, istrinya Rasulullah, istrinya Utsman, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lagi sakit parah. Oke? Kabar gembira kemenangan kaum muslimin itu datang, oke? Itu belum lama baru dikubur Ummu Kalsum radhiyallahu anha, putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utsman adalah di antara yang enggak ikutan perang Badar. Nanti di zaman fitnah Utsman, fitnah Khawarij sama gerakan Sabaiyah awal, ingat gak? Di zaman fitnah Utsman, di antara hoax, di antara nilai yang dibangkitkan di antara awamul muslimin untuk membangkitkan kebencian awamul muslimin kepada Utsman adalah di mana Utsman takhallaf an ghazwah Badar. Utsman ini kagak ikutan perang Badar, begitu. Oke? Karena semua khulafaur rasyidin ikut nih, kecuali Utsman pada saat itu. Iya kan? Abu Bakarnya ada, Umarnya ada, Alinya ada, radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhum, semua ada. Utsman doang enggak nih gitu. Nah, ini jadi celah lagi nantinya di zaman Utsman, zaman khilafah Utsman, buat kaum munafikin untuk menebarkan bibit kebencian di hati masyarakat kepada Utsman radhiyallahu anhu. Ya. Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid cerita radhiyallahu anhu, atana al-khabar hin sawaina turab ala Ruqayyah bintu Rasulillah. Ruqayyah. Kabar datang pada kita itu ketika kita baru aja ngeratain tanah ke atas jasadnya Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati kanat 'inda Utsman bin Affan, yang dirawat sama Utsman bin Affan, istrinya Utsman, ya kan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafani 'alaiha ma'a Utsman. Kata Usamah bin Zaid, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku bersama Utsman untuk menjaga dan melayani Ruqayyah ini bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini diantara keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ruqayyah meninggal dinikahkan lagi oleh Rasul dengan Ummu Kalsum radhiyallahu anha, dua putri Rasul sallallahu alaihi wasallam dinikahkan kepada Utsman. Tapi qadarullah meninggal putri Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanat li tsalitsah," andai saja aku punya lagi anak wanita, aku nikahkan pada Utsman radhiyallahu anhu. Iya enggak? Berarti itu apa? Tazkiyah banget berarti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Utsman berjuluk Dzu Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. yakni dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah kuasanya. Ya. Al-Jaish An-Nabawi yataharrak nahwal Madinah. Mulailah setelah 3 hari ngecamp di Badar, okay? 3 hari ngecamp di Badar setelah perang, barulah mulai pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju Madinah.
Aqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badr ba'da intihai al-ma'arakah 3 ayyam. Rasul ngecamp di Badar setelah perang itu 3 hari. Wakil rahiluhu min makanin lima arakah waqa khilaf bainal jaish haula al-ghanaim. Dan ketika perjalanan berangkatnya para pasukan ini dari Badar, terjadilah perselisihan di antara pasukan kaum muslimin. Ngebahas apa? Ngebahas ghanimah atau anfal, harta rampasan perang. Lamma ishtadda hadzal khilaf, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayyuraddal jami' ma bi ayyaruddal jami' ma bi aidihim. Dan ketika perselisihan ini nambah panas, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, udah semua yang megang harta rampasan perang sini setorin semuanya. Begitu. Oke? Okay? Fafa'alu, mereka pun mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melakukan hal tersebut, semua disetor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nazalal wahyu bihilli hadhil mushkilah. Turunlah wahyu pada saat itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke? Okay? An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu cerita, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyahidtu ma'ahu Badran. Kami keluar bersama Nabi berangkat dan ikut menyaksikan perang Badar, yakni menghadiri peristiwa perang Badar. Faltaqa'an nasu fahazamallahu al-adu. Akhirnya 2 pasukan pun bertemu dan Allah hancurkan musuh Islam. Fantalaqat ta'ifatun fi atharihim yutaridun wa yaqtulun. Sebagian kelompok kaum muslimin ada yang terus bergerak mengejar kaum musyrikin, menangkap dan membunuhi mereka, mengejar mereka dan membunuhi mereka. Wa akabbat ta'ifatun 'alal maghnam yuharrizunahu wa yajma'unahu. Sebagian kelompok kaum muslimin ada yang bertahan dan kemudian langsung gercep ngumpulin harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin, mungutin. Tuh, sebagian kaum muslimin ada yang ngejar, sebagian ada yang mungutin gonimah. Oke? Okay? Wa ahdaqat ta'ifatun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yusibul adu minhu khirra. Dan sebagian kelompok kaum muslimin ada yang bertahan terus ngejagain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa bergerak. Oke? Okay? Mereka terus memantau Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjaga Rasul supaya tidak ada hal yang tidak diharapkan menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari 3 kelompok kaum muslimin yang bisa mengumpulkan ghanimah cuma berapa kelompok? 1 kelompok kan? Iya gak? Iya gak? Sisanya punya tugas masing-masing untuk mengamankan. Oke? Okay? Yang satu yang ngejar musuh, dia ngamanin, jangan sampai kita lagi mungut dia nggak balik lagi, begitu kan? Yang satu lah, Rasul siapa yang jagain? Iya gak? Tapi yang dapat bisa mungutin ghanimah itu cuman yang di tengah ini yang mungutin ghanimah. Oke? Okay? Terjadilah perselisihan di situ. Hatta idza kana al-lail wa fa'an nasu ba'dhum ila ba'd. Dan ketika malam datang dan orang mulai berkumpul satu sama mulai majlas. Oke? Okay? Qala alladzina jama'ul ghanaim, orang-orang yang mengumpulkan ghanimah tadi berkata, oke? Okay? Nahnu hawainaha wa laisa li ahadin fiha nasib. Enak aja kita yang ngumpulin. Yang lain enggak ada punya hak, suruh siapa dia pada enggak ngumpulin. Begitu. Kata yang itu. Oke? Okay? Wa qala alladzina kharaju fi talabil adu, dan kelompok yang mengejar musuh itu berkata, lastum ahaqqa biha minna. Sungguh kalian tidaklah lebih berhak atas harta itu daripada kami. Nahnu nahaina minhal adu wa hazzamna. Kita yang mengusir para musuh itu pergi dan kitalah yang menghancurkan mereka. Gitu. Wa qala alladzina ahdaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang ngejagain Rasul, manteng ngejagain Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, khifna an yusibal adu minhu ghirrah, katanya gitu. Kita ini khawatir jangan sampai ada musuh yang bisa menimpakan keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashtaghalna bi, sehingga kami tersibukkan untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing merasa memiliki peranan dan hak. Oke, okay? Tapi yang ngambil ini ngerasa nggak ada yang lain punya hak gitu. Ini gue yang mungut begitu. Oke. Okay?
Fa'anzalallah. Nah, pada saat kasus demikian mulailah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Rasul memerintahkan, udah yang megang ghanimah siniin semuanya, setorin. Nah, sahabat udah digituin sampai ada waktu nggak ada yang berani ngumpetin deh. Iya gak? Kita bisa ngumpetin dari matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya gak? Tapi wahyu turun bisa bilangin, "No, si fulan ngumpetin." Ngeri gak? Iya gak? Ngeri gak? Kayak kasusnya Ummul Mukminin Aisyah. Ingat gak? Radhiyallahu anha. Ingat gak? Mau coba menyembunyikan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat gak? Rasul sallallahu alaihi wasallam satu malam lagi malamnya Aisyah radhiyallahu anha lagi tidur Ummul Mukminin sama Rasul. Tiba-tiba Rasul bangun sallallahu alaihi wasallam dan kemudian rapi-rapi dan bergegas keluar rumah. Asabatni al-ghirah. Aku pun terkena rasa cemburu yang luar biasa. Wah, mau kemana nih di jatah gue? Begitu. Fattabatu atharaha. Aku pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taunya Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke kuburan para kaum muslimin. Apa yang suka kalian ziarah? Baqi'. Dan Rasul berdoa di sana sallallahu alaihi wasallam. Oh, ke situ. Pas Rasul mau balik lagi, Ummul Mukminin lihat, langsunglah buru-buru Ummul Mukminin lari pulang nyampe rumah. Duluan tidur kan gelap ya, tiduran lah Ummul Mukminin Aisyah. Pas Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur di sampingnya, kok ngos-ngosan Ummul Mukminin Aisyah. Malaki ya Aish. Kenapa engkau wahai Aish? Gitu. Ya, wanita dengan jawaban wanita. Kenapa? Ada apa denganmu? Enggak, begitu. Oke, dia mencoba menyembunyikan itu. Ini jawaban Rasul. Ini yang bikin serem nih. Oke? Akhbirini aw la yukhbirannani al-latiful khabir. Bilang enggak? Atau nanti zat yang maha lembut, lagi maha mengetahui yang bilangin aku. Serem enggak lo? Mau bohong sama yang kayak gini. Akhirnya Ummul Mukminin bilang, aku tadi waktu kau keluar aku cemburu ya Rasul, aku mengikutimu ternyata kau ke Baqi ini itu. Gitu. Oh, jadi engkau bayangan hitam di depanku yang udah dipukul fa waja'ani fi sadri waja'ah. Dia memukulku di dada. Allah memerintahkanku menghampiri mereka dan memintakan ampun untuk mereka, mendoakan mereka. Digebuk tuh. Ya kan sampai dipukul Ummul Mukminin Aisyah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, di perang Badar ini. Ayo kumpulin semua ghanimah. Iya enggak? Oh, tadi aku menemukan emas mungkin satu kuku deh, iya enggak? Mungkin kalau dikantongin enggak ketahuan lah, iya enggak? Cuma siapa yang berani sahabat? Iya, kita bisa nyembunyiin dari mata Rasul, dari telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi wahyu turun bilangin ntar, suwe loh. Jadi malu, dicatat sejarah lagi loh. Suwe gak? Jadi sebab turunnya ayat lagi. Wah, lo malu. Enggak deh, setor semuanya. Iya gak? Disetor ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru nih turun ayat. Setelah turun ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala di ayat itu bilang, "Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi war rasul." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anfal. Anfal ini ghanimah. Katakanlah, sungguh anfal itu milik Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Dan perbaikilah kondisi kalian satu sama lain. Maknanya berdamailah kalian satu sama lain. Wa atiullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Dan taatilah kalian, taatilah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apabila memang benar-benar kalian beriman. Oke? Faqassamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muslimin. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membagikan harta perang itu rata di antara para penduduk, para ahli Badar, ya. Tapi ini harta rampasan perang ya. Oke? Sandera beda loh. Sandera beda. Oke? Sandera ini buat yang nangkep. Sandera buat yang hasal. Buat yang nangkep. Oke? Karena nanti yang bayarnya adalah keluarga nih, sandera menebus tebusannya.
Tapi Rasul nanti yang mengatur berapa persen siniin atau gimana gitu, ya terserah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul membagi harta rampasan perang ini setelah mengambil khumus, setelah mengambil seperlimanya, tuh seperlimanya diambil dulu untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya baru dibagiin rata kepada para kaum muslimin yang ikut perang Badar. Ya, awas ikhwah, darab, pukulan yang sifatnya pendidikan, okay? Jangan sampai pukulan yang sifatnya meninggalkan bekas, haram. Okay? Dan ghirah, cemburu pada wanita adalah sebuah kewajaran. Jadi sebuah kekeliruan ketika kecemburuan tersebut sampai melewati batas dan kemudian mencurigai agama atau ibadah yang ada pada si lelaki. Okay? Kecemburuannya membuat dia melarang dan tidak ridho lelakinya keluar rumah ngaji, misalnya begitu. Nah itu dapat pukulan di dada gitu. Deng. Paham? Karena kecemburuan ya sampai ngerusak agamanya nanti. Yani jangan sampai kecemburuanmu merusak agama suami. Itu batasan fatal. Kecemburuan yang sampai level merusak agama dan mensuudzoni bagian agama suaminya. Nah, itu kecemburuan yang fatal. Harusnya nilai yang kau bangga ada pada suamimu jadi nilai yang kau curigai pada suamimu. Hati-hati. Ya. Dan kemudian demikian Islam, semua hal sifatnya proporsional. Terjadi pemukulan pada pendidikan anak, pendidikan istri, terjadi sebagaimana Allah atur di dalam syariatnya. Tapi bukan pukulan yang meninggalkan bekas. Awas, pukulan yang sifatnya mendidik, ya kan? Bukan pukulan yang juga ngawahan dulu, ngawahan. Oke, coba pala lu coba gusut. Ngawahan dulu gitu. Bukan. Oke, tapi pukulan yang sifatnya edukatif, edukatif. Ya, awas, rahmati mereka. Bagaimanapun mereka adalah ibu dari anak-anakmu. Atau minimal mereka adalah tempat kau mencari ketenangan jiwa. Oke? Maka penuhi hak-hak mereka dan tempatkan mereka pada tempatnya. Ya. Tadi bunyi ya? Hah? Tapi kita dengarkan dulu azan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.